Iya iya iya. Iya iya, gue tau kok. Hmm. Iya 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 udah. Tapi lu usahain jangan tidur dulu kocak. Eh, abis badai langsung masuk. Ya udah oke kalau gitu. Oke oke. Alright. Ntar ya saya mode pesawatin dulu HP saya. Oke, Sar. Ah, ini sih Mem Leslie kalau tanggapan dari saya ya. We have a reason. Kita punya alasan. Kenapa kita naikin kamu sebagai senior deputy sheriff? Hmm, jadi kita kan emang ngelakuin acceleration exam kan. Dan di satu sisi emang banyak banget lah ya yang bisa dibilang dalam bentukan exam itu ya banyak yang bagus lah ya. Tapi it's not good as yours. Jadi gini, pertimbangan kami kenapa kamu bisa jadi senior deputy itu yang pertama dari exam. Sebenarnya exam ini tuh bukan suatu bisa dibilang apa ya? Bukan suatu ujung tombak buat bisa promote ke senior deputy sebenarnya. Tapi ujung tombaknya itu ada di FTT. Ketika para supervisor nge-FTT-in kamu dan juga saya dapat reportnya, eh result dari FTT kamu memuaskan kok, Mem Leslie. Jadi, kalau menurut saya ngerti kok. Bisa dibilang betapa kagetnya tiba-tiba langsung naik senior deputy. Saya ngerti kok. Maksudnya gini, saya tuh udah pernah nyampein ya waktu kita mau promote kalian berempat waktu itu. Even seorang FTO still make a mistake. Jadi terkadang tuh FTO tuh emang masih ada banyak hal yang mereka perlu pelajari juga. Dan mereka bisa bilang dia membuat kesalahan dalam suatu hal gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kamu keep up aja sama rank kamu sekarang. Saya nggak pernah ngerasa kamu nggak capable buat jadi senior deputy. Karena apa? Yang pertama, dari hasil eksam kamu, pengetahuan tentang hal-hal yang udah tercantum di eksam itu, buat saya yang bacanya juga puas lah ya. Karena kan waktu itu emang waktu saya kan yang ngasih eksamnya dan saya juga yang buat kan. Iya. Which is itu saya udah bikin buat section 2 itu, buat senior deputy itu bisa dibilang lumayan hard dalam artian saya bikin soalnya yang lebih sulit. Nah, di satu sisi kamu bisa ngejawabnya, Leslie. Dan saya impress sama orang-orang yang bisa jawab exam di section 2 dan full, bisa dibilang full lah ya. Nah, jadi kalau menurut saya percaya kok sama kamu, Leslie. Semua orang di sini, even saya sendiri yang udah jadi letnan pun pasti masih melakukan kesalahan, masih banyak belajar juga. Nah, kalau misalkan Mem Leslie merasa tidak capable untuk menjadi seorang deputi, eh, me- saya salah kalimat deh. Kalau semisal Mem Leslie ngerasa tidak capable untuk menjadi senior deputi, menurut saya itu hal yang salah. Karena apa? Kadang tuh emang kadang orang-orang tuh bisa Isi menilai. dikit, bisa ketemu Serizi. Aduh, sebentar ya. Terkadang tuh emang orang-orang tuh lebih kenal sama dirinya sendiri ya nggak sih? Iya. Ya kan? Mereka pasti bisa menilai dirinya sendiri juga. Sampai mana batas mereka, mereka udah tahu sampai mana juga kemampuan mereka tuh kadang diri sendiri yang tahu. Tapi terkadang
kita juga nggak bisa ngeliat sebelah mata sama penilaian orang, Leslie. Kadang penilaian seseorang itu juga penting buat diri kita. Ya, saya sih berharap ya omongan saya yang ini tuh nge-boost up your confidence aja. Karena di satu sisi, kalau misalkan saya ceritain soal gini deh, em, ini bukan adu nasib, tapi saya pernah ngalamin lah ya, berada di posisi Mem Leslie yang dimana, wah ini saya udah jadi FTO nih, saya harus bisa banyak ngajarin yang lain, which is itu nambah beban, jujur. Tapi di satu sisi, yang harusnya, kalau menurut saya ya, ini saran, tapi bukan pressure. Menurut saya, mungkin ketika Mem Leslie merasakan, oh saya kurang capable nih buat menjadi senior deputy, bukan berarti kamu harus ngerasa, oh saya kayaknya harus turun deputy sheriff lagi biar saya bisa mulai dari nol, bukan. Kalau misalkan soal ngomongin mulai dari nol, menurut saya kamu udah ngelewatin itu, Leslie. Kamu udah ngelewatin posisi kamu di mana dari nol banget gitu. Ya kalau dari saya, ketika kamu ngerasa nggak capable, saran saya coba mulai ngeberaniin diri aja, mulai lebih banyak cari tahu aja. Kalau misalkan kamu bingung soal sesuatu kan kamu bisa tanya ke saya juga. Saya juga nggak akan acuh kayak, oh ini udah senior deputy ngapain harus nanya lagi, nggak akan kayak gitu. Saya bakal kayak gitu kalau misalkan ada supervisor yang masih banyak nanya ke saya, apalagi sarjen. Nah itu bakal nggak bisa dibilang sama saya nggak akan di apa ya, nggak akan diwajarin lah ya karena ya mereka udah supervisor gitu. Tapi kalau misalkan masih di posisi kamu, saya yakin banget Mem Leslie pasti bisa keep up sama rank kamu yang sekarang. Kamu pasti masih bisa keep up sama apa yang kamu udah emban gitu sekarang. Jadi kalau menurut saya sih em, belajar lagi tuh bukan berarti kamu harus mulai dari bawah lagi, Mem Leslie. Kan saya udah bilang ya tadi, even yang di atas-atas kamu aja, mau supervisor, mau commanding, mau high command, itu pasti ngebuat kesalahan. You just need to boost your confidence, Mem. Tapi saya yakin kok kamu bisa ngelewatinnya. Kalau kata saya udah keep up aja sama rank kamu yang sekarang. Buang jauh-jauh ketidakpercayaan diri kamu. Saya tahu ini saya ngomong kayak gini tuh emang gak gampang. But at least kamu berusaha. Selama kamu mau berusaha, buat saya suatu saat nanti pasti usaha kamu tuh bakal membuahkan hasil. Di samping mau usahanya selambat apapun, mau secepat apapun, pasti usaha tuh nimbulin hasilnya nggak? Ya. Nah, maksud saya tuh itu. Jadi coba berusaha aja dulu buat keep up sama rank kamu yang sekarang dan coba boost up lagi kepercayaan diri kamu sama cari tahu lebih banyak lagi. Misal Mem Leslie masih confused about something. Ya udah, Mem Leslie ajak siapapun kayak misalkan ada supervisor, sir, saya mau patrol atau enggak saya, oh sir ada 31B saya mau ikut tapi pengen sama sir, saya soalnya masih kayaknya takut masih ada yang pengen saya tanyain bla bla bla. Even kamu aja bisa ke saya kok, meskipun saya bukan supervisor, tapi kamu masih bisa ke saya, Mem, nanyain. Misalkan kamu nyamperin saya, Sir, ayo kita patroli, Sir, ayo kita nanganin case buat ini itu. Saya masih takutnya masih bingung dan lain-lain. Gitu. Jadi menurut saya sih it's okay. Jadi perlu keep up your confidence aja ya, Leslie. Jangan jangan merendahkan diri kamu sampai ke ujung kaki. Boleh merendah, tapi nggak sampai serendah ini. Kenapa? Karena takutnya suatu saat nanti kalau misalnya kamu merendahkan diri kamu terus dan kamu nggak yakin sama kemampuan kamu yang sekarang, someday kamu bakal jatuh, Mem Leslie. Jadi just keep up. Saya yakin kok bisa kamu. Nggak apa ya, nggak. Selama saya nilai kamu nggak seburuk yang kamu pikirin kok. Nggak sampai kayak, oh saya harus mulai dari nol banget sih. Kalau menurut saya enggak ya. Itu.
Tapi saya sih balikin lagi ke kamu. Tapi saran saya, keep up, boost up your confidence again. Gimana caranya biar bisa kamu mertahanin rank kamu? Kalau misalkan kamu masih kebingungan akan suatu hal, coba cari tahu. Jangan sampai ya kamu tuh gini. Saya punya kesimpulan ini ya. Kamu tuh ngerasa kamu nggak capable sehingga kamu tuh jadi ngerendahin diri kamu sendiri, Leslie. Jangan sampai kayak gitu. Yang tadi saya bilang jangan pernah merendahkan harga diri sendiri sampai ke ujung kaki. Kalau bisa sampai leher aja, buat kamu bisa nundukin kepala dan kamu berpikir biar kepala kamu bisa berdiri lagi. Itu. Oke, Sir. Tapi, jadi itu tapi balik lagi ke diri kamunya. Kalau kamu mau berusaha, kalau menurut saya sih saya yakin sebenarnya kamu tuh mau berusaha, cuman kamu tuh kurang percaya diri aja sama kemampuan diri kamu sendiri gitu loh. Jadi saya ngerti kok emang banyak orang-orang kayak gini, tapi ya saya sih cuman mencoba untuk memberikan kamu sedikit kepercayaan diri aja karena emang di mata saya dalam penilaian saya itu kamu more than enough to be a senior deputy daripada yang lain. Ada alasannya kenapa yang lain juga cuman jadi deputy sheriff, Ma'am Leslie. Ada alasannya. Kita naikin kalian tuh bukan gak ada alasan. Jadi ya yang semangat. Jangan ngerendahin diri. Saya jujur saya paling gak suka sama orang yang ngerendahin diri. Apalagi ke dirinya sendiri. Karena saya percaya semua orang tuh punya kemampuan untuk berusaha. Punya kemampuan untuk ya mencapai sesuatu yang mereka pengen. Kan dalam artian kan Ma'am Leslie ngomong kayak gini ke saya kan karena maybe you want to be a better deputy kan. Kamu pengen menjadi sosok deputy yang lebih baik. Yep. Karena kamu merasa masih kurang. Tapi pertanyaan saya satu, kenapa harus sampai ke demote? Itu aja, kenapa harus kamu sampai turun? Padahal kamu masih bisa banyak belajar loh. Nah, rank kamu yang sekarang, kalau saran saya, kamu pertahanin. Dan ketika kamu nanti suatu saat emang sudah waktunya untuk menjadi supervisor, kalau misalkan kamu masih kurang, oh saya masih kurang nih di sini, ya kamu coba belajar lebih sampai kamu berada di titik kamu bisa jadi supervisor. Begitu dari saya, Leslie. Terima kasih, Sir. Terima kasih banyak atas pernyataan dan solusinya. Mungkin saat ini saya masih memiliki banyak keraguan dan rasa takut itu, Sir. It's okay. Saya sepakat dengan apa yang Sir sampaikan dan saya tahu ya itu emang benar adanya. Cuman yang saya bisa nilai di diri saya masih perlu banyak belajar, Sir, sampai benar-benar paham dan siap. Ya di samping itu saya tetap berusaha semaksimal mungkin atas apa yang sudah saya lakuin dari awal sampai sekarang. Jadi untuk saat ini jujur dengan berat hati saya merasa belum siap memikul semua tanggung jawab itu maupun konsekuensinya, dan saya butuh waktu sih untuk mikirin ini semua. Udah gini deh, mau nggak saya kasih solusi yang pas mungkin ya. Kamu 3 hari ke depan masih bisa duty biasa nggak, Ma'am Leslie, atau udah mulai ada kesibukan di atas? Iya, udah cukup sibuk. Ya udah gini, saya kasih 3 kali kesempatan buat kamu untuk nunjukin dulu kemampuan kamu selama 3 kali ini. Jikalau memang masih menurut pandangan maupun penilaian orang-orang kamu masih bisa dibilang maaf ya kurang capable untuk menjadi senior deputy, saya demote kamu ke deputy sheriff. Gimana? 3 kali aja. Even misalkan contoh kamu menjadi seorang IC dalam suatu case, ataupun kamu dalam segi mengajari para NCO yang lain. Gimana? Iya, halo Sheriff. Iya. Apa kabarnya Sheriff? You good?
Good. Saya lagi mau ini ngontrol ini apa? Flight helikopter sama Mang Dadang. Lanjut. Oh, oke, alright. Ya gitu kalau kata saya sih. Gimana kalau saya kasih 3 kali kesempatan? Boleh, sir. Biar kamu bisa ngukur. Oke? Aman ya? Jadi nanti saya kasih 3 kali kesempatan buat kamu. Nanti saya sampaikan ke supervisor kamu juga. Buat scouting kamu. Kita lihat kemampuan kamu sampai mana. Cuman, kalau misalkan saya sampai ngelihat kamu menangani satu something. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oh, Saya iya. ngeliatin bunga kok. Lanjut aja. Ya kalau misalkan saya ngerasa emang kamu dan supervisor kamu kurang capable, ya mungkin ya itu hal yang dilakuin ya. Gimana? Ya seenggaknya saya masih bisa ngelihat dan mengukur kemampuan saya di 3 hari itu, sir. Tapi jika tidak, saya menerima semua konsekuensinya, apapun itu. Oke, kalau gitu. Ma'am Leslie, malam duty gak? Tidak, sir. Tidak. Oke, nanti kalau misalkan kamu duty, kalau misalkan duty terus ada saya, coba kamu samperin saya, terus kita patrol, terus kita cari case. Nanti saya ngukur kamu coba. Boleh, sure. Oke, all good ya? Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih, sir, ya sebelumnya sudah memberikan kesempatan saya untuk membicarakan akan hal ini. Oke, it's all good. Oke, mari, Bisa sir. kapan Terima aja. kasih ya. Alright. Mari, sir Lucky. Terima kasih. Iya, silakan Leslie ya. Iya. Oh, bunganya bagus ya. Ya, ma'am. Mem siapa ini? Leslie. Siapa? Leslie? Iya. Bawa, kok nggak bawa ini? Pak Nah? Sorry, apa? Buka masker atau ditendang? Oh, dari maksudnya Coba tendang, Dek. Au. sini. Buka nggak? Buka nggak? Buka nggak? Buka atau nggak ditendang sama nggak ditransfer setiap minggu? Hmm? 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 Panikah? 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 Bukan buka itu, kocak. Tasnya warna pink. Udah, aku ganti baju dulu lah kok gitu ya. Ya ampun. Gitu ya pokoknya ya, Mem Leslie ya. Nanti ke saya aja. Ya Iya, mau temenin gak sih? berarti untuk perihal absen itu saya isi di forum aja ya? Iya di forum aja. Nanti kasih aja estimasinya. Kalau untuk estimasi belum tahu sih, sir. Ya udah nggak apa-apa, kayak misalkan Ini, estimasi berapa pertama. Sorry, ini Leslie kamu udah mau keluar kota kah? Oh, udah mau badai ya? Iya. Ya masih lama sih. Masih lama sih. Terus saya mau nanya lu, kamu udah mau keluar kota belum? Belum sih. Oke, saya mau nanya. Itu saya sempat dapat sedikit dari Izzy, kamu katanya agak ragu sama seniority. Iya. Kamu apa? Kamu ada keberatan atau misalnya kamu nggak yakinnya di mana? Coba. Iya, saya masih nggak bisa mempercaya sepenuhnya diri saya, dan mungkin masih apa ya, kurang capable, masih banyak hal yang perlu saya pelajarin. Oke. Apa? Perihal apa? Patrol atau apa? Maksudnya saya bingung gini. Ya, Kamu responding bisa case.
radio Case apa yang kamu behavior. ragu? Radio behavior. Hmm. Oke, yang paling gampang dulu ya, radio behavior. Apa yang kamu bingung dari radio behavior atau apa yang kamu ragu? Cara kamu ngomong di radio atau apa? Ya saya masih sulit buat mengingat kode-kode Ten sih. codes, Iya. ten codes. Oke. Terus saat responding case saya pernah waktu itu salah untuk memberi penal code. Saya salah dan harusnya itu sebenarnya korban, tapi saya proses saat itu. Case apa itu? Gang war. Iya. Cuman saat itu karena pernyataan si hostage dia diculik dan tidak tahu siapa suspeknya. Jadi saya berikan hukuman saja sih, sir. Tapi di samping itu saya tes GSR itu positif. Oke. Enggak, itu IC-nya siapa? Saat itu Lupa. kami sedang patrol ya, berkeliling. Cuman Oh. saya melihat ada banyak korban berjatuhan pingsan gitu, sir. Oke, ini kalau khusus untuk kayak gitu, nextnya ketika kamu mendapat kayak gitu, udah panggil medis ya, lalu cek barang bawaannya. Oke, kalau dia bawa senjata dan ya intinya bawa senjata ilegal, sita aja, terus kasih dia warning, walaupun geser positif. Kenapa? Karena kita walaupun kita by the rules itu harus kita tangkap, tapi baik lagi itu mereka bisa ditembaki oleh orang lain kan. Which is kalau menurut saya mereka yang lebih butuh itu bukan kita tangkap tapi kita kasih medis. Jadi next ya kalau kamu dapat kayak gitu lagi ya, kamu samperin ya, terus kamu kasih BLS pertama, habis itu kamu cek barang bawaannya. Oke, kalau misalkan udah, kamu sita, kamu ngomong aja ini saya sita dulu ya Sarah, ini karena kamu membahayakan medis. Habis itu ya udah, kalau menurut saya nggak usah kamu hukum, lanjut aja. Kayak gitu Lesti. Oke, not sir. Nah, terus untuk perihal kamu ya, ini perihal kamu kurang pede lah ya di rank kamu sekarang. Jangan nggak pede. Ya, kamu tuh udah dipilih sama kita semua buat ya mengemban rank ini. Kalau kamu kesulitan, baru kamu ngomong ke kita. Tapi kalau misalkan kamu jangan biarkan kamu menilai diri kamu sendiri di bawah rank kamu sekarang, intinya gitu deh. Izzy, sini kamu jangan lari, Izzy. Oh, Oh tadi sir. Aduh. Astagfirullahaladzim. Biarin itu kakak saya. Ya, jadi gini aja. Leslie, intinya Semin, kamu ya nanti koordinasi sama Izzy, apa yang kamu kurang, apa yang kamu belum pede, apa yang belum kamu tahu tentang patrol atau tentang apapun, nanti boleh ke Izzy, boleh ke saya, boleh ke supervisor kamu, boleh ke enggak deh, nggak supervisor, langsung surgeon berarti ya, ke surgeon atau korporal kamu ya. Jadi intinya kamu tuh sudah dinaikkan ke rank sekarang, pasti kita ada pertimbangan, Leslie. Apapun itu, bisa jadi memang kamu ya benar, mungkin tidak kemampuannya tidak lebih ada di patrol mungkin, tapi ada di tempat lain. Nah makanya kamu dikasih emban tugas atau rank ini, paham ya? Jadi tetap aja lakuin yang sekarang, tapi tetap nanti akan ada training. Kalau misalnya kamu butuh training, akan dikasih training lah sama supervisor kamu, oke? Oke, sir, saya izin nanya. Apakah pantas jika saya di posisi sekarang tidak tahu tentang hal itu, sir, tentang hal basic itu? Karena yang saya tahu masih banyak bawahan saya yang lebih cocok dan lebih punya kesempatan untuk di posisi ini. Jadi saya pikir Nah ini saya potong, nggak gitu. Kamu tahu ketika saya jadi sheriff, kamu tahu di bawah saya lebih banyak, bahkan tidak hanya dari SSD tapi dari LSPD pun banyak yang lebih kompeten untuk memegang share departemen. Tapi saya ditunjuk langsung sama komisioner untuk menggantikan Sermiko. Oke? Tanpa tahu
apa yang ditinggalkan Sarmiko, tanpa tahu apa yang sebelum Sarmiko lakukan, Sarmiko buat. Tapi apa? Saya harus learning by doing. Karena itu sudah keputusan departemen. Begitupun dengan kamu. Mungkin kamu bisa melihat banyak yang lebih pantas. Oke, saya tidak bisa menyangkal itu, mungkin iya. Tapi kenyataannya sekarang siapa yang dinaikkan kamu kan? Berarti apa? Kita dari LSSD itu yakin kamu bisa mengembang rank senior ini. Dimanapun caranya, apapun tugasnya. Kalau memang ada kelemahan, misalnya kamu ada yang belum tahu, ada yang belum menguasai, itu nggak apa-apa, Leslie. Itu normal. Easy pun sampai sekarang mungkin ada juga yang dia mungkin tidak menguasai apapun misalkan. Begitupun dengan saya. Jadi dengan kamu dinaikkan seperti ini bukan berarti kita menuntut kamu lebih, tidak. Tapi dengan tanggung jawab yang baru ini, saya minta ada assignment baru yang kamu bisa pelajari, kamu bisa explore gitu. Nah kalau ada yang lama, misalkan assignment lama gitu ya, atau tugas yang lama ketika kamu jadi deputy sheriff masih belum menguasai, nggak apa-apa banget. Kamu tinggal bilang, nanti kita training lagi. Nah, betul. Paham Leslie? Nanti kita adakan training session lah kalau misalnya kamu Iya. siapin. Karena gini, kamu FTT kemarin sama siapa? Naik ke senior? Serken Sama Ansel ya? Sama Ansel? Serken Kalau nggak salah. dan Sir Scott. Sama Scott. Ansel sama Scott. Serken dan Sir Scott. Oh, Ken sama oke, Scott. Scott. Ken sama Scott. Oke. Nah, kamu FTT sama mereka nggak mungkin dong nggak ngetes kamu, ya kan? Pasti mereka menilai. Asal kamu tahu ya Leslie, dari FTT yang ada nggak hanya satu atau dua orang yang gagal FTT. Tanya Izzy kalau nggak percaya. Betul. Banyak kok yang gagal. Banyak yang gagal dan harus ngulang. Nah kamu terpilih untuk lolos. Dan saya yakin Ken sama Scott nggak mungkin ngelolosin kamu tanpa sebab. Pasti ada alasan dan memang sudah teruji. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak usah merasa kamu belum mampu, nggak. Cuma kebetulan memang kamu ada yang belum menguasai, ada yang misalkan 10 codes dan lain-lain, itu bisa dipelajarin kok. Apalagi 10 codes. Saya paling nggak suka kalau ada orang yang bilang, oh di rank-rank ini nih harus sudah hafal 10 codes sih. Enggak. Saya aja masih kadang kalau lupa sih bisa buka handbook kok. Gitu. Itulah kenapa ada handbook. Handbook itu gunanya untuk kita bawa setiap hari. Kalau kamu lupa, kamu misalkan nggak tahu, kamu bisa cek gitu loh. Jadi bukan berarti kamu senior, kamu udah harus menguasai semua segala. Enggak. Orang korporal aja saya yakin korporal ada kok bahkan yang jadi IC baru sekali 2 kali. Padahal tugas korporal apa? Supervising. Nah mereka learning by doing. Mereka jadi IC berkali-kali, nanti next jadi IC lagi. Gunanya apa? Jadi experience. Jadi mereka tahu, oh saya berarti kalau misalkan ini begini, kalau ini begini. Begitupun dengan senior. Senior itu nanti kamu tugasnya lebih membimbing deputy sheriff bawah kamu. Ada trainee, ada deputy sheriff. Misalkan nggak tahu, nanya, Leslie ini kalau gini gimana? Dan saya yakin kamu duty nggak baru sehari 2 hari kan Leslie, iya kan? Enggak, Sir. Ya. Bentar cek. Oke. Itu ya, jadi itu aja intinya. Bentar ya. Aduh, uploadnya gimana lagi?
Oke Leslie, gitu aja ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungi saya sama Izzy aja ya, Leslie. Oke, Sir. Terima Ya kasih udah. ya, Sir. Iya sama-sama. Kamu lanjut dulu ya. Oke, Thank you ya Leslie. terima kasih, Sir. Yuk. Nggak diangkat, parah. Hai. Tadi malam hot up banget di diriku kalau perkotaan.